Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh Channel, channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Kali ini kita akan membahas tentang memulai kelas pembatik level 1 sampai dengan melaksanakan ujian akhirnya. Bagi sahabat yang ingin tahu apa itu pembatik dan bagaimana pendaftarannya, silahkan cek link di atas. Tetap simak video ini sampai selesai, mudah-mudahan ada informasi yang sahabat butuhkan. Sahabat sekalian, dulu kita membahas tentang apa itu pembatik dan bagaimana cara pendaftarannya. Sekarang kita coba masuk ke kelas dan memulai pembelajaran sampai dan melaksanakan ujian akhirnya. Oke sahabat sekalian, jangan lupa dukung channel ini supaya terus berkarya dengan cara subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya supaya sahabat sekalian dapat informasi terbaru tentang channel ini. Baiklah sahabat semuanya, setelah kita mendaftar di kelas pembatik pada pertemuan sebelumnya dengan sesuai dengan gelombang dan jadwal yang telah ditentukan, sekarang kita akan masuk dalam kelas dan memulai melaksanakan pembelajaran. Langkah pertamanya, kita buka browser. Oke, kemudian kita ketikkan pembatik. Oke, setelah tampil pembatik, kemudian kita klik pembatik. Kemudian pada halaman depan akan tampil tampilan seperti ini. Karena kita kemarin sudah mendaftar dan memiliki akun, maka kita sekarang tinggal masuk ke dalam akun. Klik masuk, kemudian isikan alamat email serta kata sandi. Oke, kemudian ini dia tampilan beranda dari pembatik sesuai dengan akun kita. Untuk pertamanya adalah langkah pertamanya, setelah kemarin kita mencari kelas pelatihan, sekarang kita tinggal mengklik tab pelatihanku, kemudian pilih pada pelatihan saya. Kemudian akan muncul kelas yang telah kita pilih. Dalam hal ini tampil sesuai dengan berapa jenjang level yang telah kita lewati. Kebetulan saya berada pada level 2 sehingga tampilan kelasnya ada 2. Ini untuk kelas bagian level 1, kemudian ini untuk tampilan kelas bagian level 2. Untuk supaya tahu bagaimana keadaannya, untuk masuk ke dalam kelas, namun sebelum itu kita lihat dulu ada tanda hijau di status pendaftaran menunjukkan bahwa kita telah diterima sebagai peserta. Kalau seandainya tidak diterima sebagai peserta atau kuotanya sudah penuh, maka akan muncul warna merah. Untuk masuk ke dalam kelas, kita tinggal mengklik tombol detail. Dicantumkan pada level 1. Level 1 di akun saya, klik detail, kemudian akan tampil tampilan seperti ini, detail pelatihan atau detail kelasnya. Kemudian pada bagian scroll ke bagian bawah, kita akan melihat tombol masuk ke kelas. Jadi, kalau bagi teman-teman yang belum mengikuti sampai selesai kelas ini, maka tampilannya tidak akan seperti ini. Ini tampilan selamat Anda lulus nilai akhir ini bagi mereka yang sudah melaksanakan atau menyelesaikan kelas. Oke, kemudian untuk masuk ke dalam kelas, kita cukup mengklik tombol masuk ke kelas. Setelah itu kemudian akan tampil tampilan seperti inilah bentuk dari kelas yang akan kita ikuti. Kelas yang akan kita ikuti itu dalam level 1 itu memiliki beberapa
bagian. Yang pertama materinya, pengenalan perangkat TIK dasar, kemudian internet sehat, bijak dan aman, dan yang selanjutnya internet untuk pembelajaran, yang keempat aplikasi untuk pembelajaran, serta diakhiri dengan uji kompetensi pembatik level 1. Baik, oke teman-teman, saya jelaskan dulu. Pembatik ini terdiri daripada 4 level. Yang pertama level literasi, ini level 1, kemudian level implementasi itu level 2, kemudian level kreasi itu pada level 3, dan kemudian level berbagi itu ada pada level 4. Kalau pada level 1, karena kita berada pada level literasi, maka kita tidak memiliki tugas apa-apa, hanya belajar dan mengetahui materi yang telah disediakan. Oke, sahabat semuanya, materi yang ada dalam kelas harus kita selesaikan satu persatu, dan kita tidak bisa meloncat ke materi selanjutnya sebelum materi dasar kita lewati. Nah, contohkan misalnya kita sekarang masuk ke pengenalan perangkat TIK dasar. Kita klik pelajari modul. Kemudian kita akan dibawa ke materi pengenalan perangkat TIK dasar. Dalam materi ini kita harus melakukan beberapa aktivitas belajar, dan setiap aktivitas belajar tersebut tidak bisa kita lewati tanpa menyelesaikan aktivitas yang sebelumnya. Contohnya ini, kalau bagi teman-teman yang belum mengikuti nantinya, maka tanda checklist biru ini belum muncul. Tanda checklist biru ini muncul adalah ketika kita telah menyelesaikan aktivitas. Oke, saya contohkan, misalnya kita ikuti aktivitas belajar yang pertama, mempelajari silabus pengenalan perangkat TIK dasar. Ikuti aktivitas. Ya, silakan klik tombol ikuti aktivitas. Kemudian kita akan dituntun kepada materi. Materi itu bisa berupa video, bisa berupa modul yang di-download, ataupun jenis-jenis perangkat pembelajaran lainnya. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya kita disuruh untuk melihat video, ketika seluruh kegiatan yang ada di dalam kelas ini kita ikuti, maka otomatis aktivitas kita akan berwarna biru, artinya kita sudah mengikuti aktivitas tersebut. Kemudian yang kedua, saya contohkan misalnya kita mengunduh dan mempelajari modul pengenalan perangkat TIK dasar. Oke, kita klik ikuti aktivitas. Oke, kemudian dia akan muncul juga seperti yang sebelumnya. Ini kegiatannya, kita disuruh melihat video pembelajaran, kemudian video pembelajaran, terus terakhir kita disuruh mengunduh perangkat modul 1, yaitu pengenalan perangkat TIK dasar. Ya teman-teman, seperti itulah bentuk-bentuk kegiatan yang akan kita ikuti nantinya sampai dengan selanjutnya. Jadi setiap kegiatan ini harus kita ikuti runut dan tidak boleh dipotong-potong. Kemudian ada juga beberapa penilaian, atau sebenarnya bukan penilaian, hanya latihan kuis di beberapa bagian tertentu. Contohnya pada bagian perangkat pengenalan TIK dasar ini ada kuis yang bisa kita kerjakan. Contohnya seperti ini, kita klik ikuti aktivitas. Oke, nanti akan ada petunjuk bahwasanya apakah kuis tersebut sudah kita kerjakan atau belum kita kerjakan. Ketika kuis tersebut telah kita kerjakan, maka akan muncul tulisan kuis sudah dikerjakan. Oke, kemudian begitu juga dengan materi-materi lainnya.
seperti internet rumah sehat, sama persis seperti ini, internet untuk pembelajaran sampai dengan aplikasi untuk pembelajaran. Kemudian yang terakhir sekali, ketika kita akan menyelesaikan ujian pembatik ini, maka setiap sesi atau setiap levelnya akan dilaksanakan uji kompetensi sesuai dengan level masing-masing. Berbeda dengan kuis yang ada di dalam modul, pengerjaan ujian kompetensi akhir ini adalah pengerjaan yang berdasarkan waktu, dan setiap peserta hanya boleh mengikuti 1 kali saja. Berbeda dengan kuis bisa kita ulangi mau 2 kali, mau 3 kali, itu tidak menjadi permasalahan. Kemudian setelah itu, untuk perkembangan kegiatan kita bisa kita lihat pada tab perkembangan. Oke, kita klik perkembangan, kemudian akan tampak apa-apa kegiatan yang sudah kita kerjakan dan apa yang belum kita kerjakan. Yang sudah terchecklist itu artinya sudah dikerjakan. Kemudian next, lanjut. Oke, nanti bisa kita lihat di perkembangan. Kemudian selanjutnya ada tab penilaian. Tab penilaian ini berguna untuk melihat hasil ujian kita. Karena saya sudah menyelesaikan ujian modul 1, maka sini tidak ditampilkan tampilannya. Kemudian ada tab anggota, ini untuk mengetahui siapa-siapa yang berada satu kelas dengan kita. Dan kemudian ada tab diskusi, itu berguna untuk melihat ataupun mengetahui informasi terbaru yang dibuat oleh moderator. Moderator itu adalah orang yang bertugas sebagai fasilitator dalam kelas masing-masing. Oke, sahabat sekalian, ujian akhir ini dilaksanakan biasanya soalnya sekitar 40 buah soal dengan waktu lebih kurang 45 atau 40 menit. Dan setelah menyelesaikan ujian, maka otomatis kita tinggal menunggu hasilnya, apakah sudah selesai, apakah kita sudah lulus atau perlu untuk diulang kembali. Oke sahabat sekalian, demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada sesuatu hal yang perlu sahabat tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab. Atau seandainya jika ada hal-hal lain, misalnya sahabat ingin meminta pembahasan tentang lain, sahabat bisa tulis juga di kolom komentar. Mudah-mudahan bersama-sama kita bisa membahas hal tersebut. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.